Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 di pertemuan ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang wasatiyah Islam. Nah, wasatiyah Islam dari artikel Dr. Muklis M. Hanafi dalam buku Islamic Worldview ada problema atau ada persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Nah, paling tidak ada dua tantangan yang sedang umat Islam alami, yaitu yang pertama, kecenderungan sebagian kalangan umat Islam yang bersikap ekstrim dan ketat dalam memahami hukum agama dan mencoba memaksakannya di tengah-tengah muslim pada saat sekarang. Kemudian pada kecenderungan ini umat berpikir untuk meraih kebangkitan dan kejayaan Islam yang sudah pernah dicapai generasi terdahulu. Kemudian diyakininya dapat dilakukan dengan cara yang sama, kembali kepada tradisi terdahulu. Mereka mengutip teks-teks keagamaan berdasarkan teks dan karya-karya ulama terdahulu sehingga dianggap ekstrim. Nah, kecenderungan yang kedua adalah bersikap longgar dengan beragama dan terlalu tunduk pada perilaku yang berasal dari budaya dan peradaban lain. Nah, di kecenderungan ini semangat mengedepankan Islam yang sejalan dengan perkembangan ruang dan waktu mendorong kalangan umat Islam sendiri untuk mengambil budaya dan peradaban asing. Kemudian tidak jarang dilakukan dengan mengorbankan teks keagamaan. Jadi terlalu longgar. Ada dua permasalahan. Yang pertama terlalu ekstrim, yang kedua terlalu longgar. Nah, kemudian kedua hal ini sama-sama tidak menguntungkan umat Islam karena terlalu ekstrim. Karena yang pertama dianggap terlalu ekstrim dapat memberikan citra negatif kepada umat Islam yang dianggap bahwa umat Islam itu mengajarkan kekerasan dalam dakwah. Dan yang kedua mengakibatkan Islam itu sendiri kehilangan jati diri karena terlalu longgar mengikuti peradaban-peradaban asing. Nah, berangkat dari hal tersebut, maka umat Islam harus kembali kepada karakter umat Islam sendiri, karakter umat Islam yang sebenarnya, yaitu yang disebut sebagai umatan wasat. Nah, ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Umatan wasatan adalah umat pertengahan, moderat dan adil dan baik. Umatan wasatian ini menjaga keseimbangan dalam menghadapi dua keadaan tersebut, karena sebaik-baiknya urusan adalah yang pertengahan. Tentang larangan gulu dalam beragama. Kata wasat itu artinya adil atau pertengahan. Menjadi pertengahan dalam menjalankan agama itu lebih baik, yaitu menjadi pertengahan di antara orang yang gulu atau berlebihan dengan orang yang longgar dalam menjalankan agama. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 77, janganlah kamu berlebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Nah, gulu dalam beragama itu ditandai dengan sikap. Salah satunya adalah fanatik terhadap salah satu pandangan, di mana sikap fanatik berlebihan menyebabkan seseorang menutup diri dari pandangan orang lain. Nah, bahkan menganggap pandangan lain adalah sesat. Fanatisme ini akan lebih bahaya jika disertai dengan pemaksaan pendapat kepada orang lain, sehingga akan lebih mudah mencap orang lain bid'ah, sesat, kafir karena berbeda pendapat. Yang kedua, sikap gulu ini ditandai seperti cenderung mempersulit. Nah, berpegang pada pendapat yang ketat atau tidak menggunakan keringanan atau rukhsah sebagai bentuk kehati-hatian itu boleh saja, tetapi kurang bijak jika mengajak orang lain juga mengikutinya. Nah, gulu dalam beragama cenderung mempersulit dalam menjalankan agama.
Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Nah, contohnya ketika Rasulullah salat berjamaah, beliau memendekkan bacaannya, tetapi ketika salat sendirian, beliau memanjangkan bacaannya bahkan sampai kakinya bengkak. Ciri-ciri sikap gulu dalam beragama yang nomor 3, yaitu berprasangka buruk kepada orang lain. Yang mana sikap berburuk sangka ini terbentuk karena adanya sikap ujub atau merasa dirinya lah yang paling benar dan merasa dirinya yang paling baik sehingga tidak ada kebaikan atau kebenaran pada diri orang lain. Padahal dalam Islam itu mengajarkan setiap muslim untuk selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian selanjutnya ciri-ciri sikap gulu yang keempat yaitu mengkafirkan orang lain. Yang mana mengkafirkan orang lain ini merupakan sikap atau tingkatan gulu yang paling tinggi dan yang paling bahaya. Yang mana sikap mengkafirkan orang ini tumbuh karena orang tersebut merasa dirinya yang paling benar dan terlalu fanatik terhadap apa yang dipercayainya. Maka sampailah ia pada tingkat mengkafirkan orang tersebut. Padahal sebenarnya hukum mengkafirkan seseorang itu adalah hak Allah, bukan hak manusia, kecuali pada apa-apa yang telah ditetapkan kafir oleh Allah. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang dengan sangat mudah mengkafirkan kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan pendapat dengan dirinya karena tidak sesuai dengan pandangan yang telah ia percayai. Seperti juga saat ini gampang sekali orang-orang membid'ah orang lain gitu. Seperti melakukan peringatan Maulid Nabi langsung dianggap bid'ah dan lain sebagainya seperti itu. Padahal seharusnya orang-orang itu mengislamkan orang yang kafir, tapi sekarang malah mengkafirkan orang-orang yang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ciri-ciri wasatiyah yang pertama adalah fikih al-waqi, yaitu memahami realitas. Dalam ajaran Islam berisi ketentuan yang tetap dan fleksibel. Ketentuan yang tetap itu diantaranya prinsip-prinsip akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan selebihnya yang bersifat fleksibel. Segala tindakan harus diperhitungkan kemaslahatan dan mudaratnya sebagai untuk mendudukan bahwa melakukan kemaslahatan itu agar tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Sebagai contoh, menjatuhkan seorang pemimpin yang zalim itu adalah sebuah keharusan, tapi jika dengan menjatuhkannya akan muncul mudarat yang lebih besar, maka itu tidak perlu dilakukan. Yang kedua adalah fikih al-aulawiyat, memahami fikih prioritas. Dalam Islam, tingkatan perintah dan larangan itu terdiri dari beberapa tingkatan, seperti tingkatan perintah ada sunnah, mubah, wajib, fardu, sedangkan larangan ada makruh dan haram. Kemudian yang ketiga, berprasangka buruk kepada orang lain. Ini adalah sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan, karena selain menjadikan kita bukan pribadi yang baik, berprasangka buruk akan membuat hal-hal yang tadinya bisa kita perbaiki menjadi lebih buruk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang wasatiyah. Nah, wasatiyah sendiri mungkin sudah dijelaskan di awal, yaitu artinya tidak berlebih-lebihan dan juga tidak teledor akan sesuatu, atau lebih tepatnya memilih hal yang tengah-tengah seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sikap wasatiyah, yaitu 4, 5, dan 6. Yang nomor 4 yaitu memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Nah, di sini Rasulullah sendiri pernah berkata kepada atau mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash untuk berdakwah, dan beliau meminta untuk memudahkan semua urusan dakwah, ya. Jadi tidak mempersulit orang lain. Seperti juga jika ada sesuatu yang harus diselesaikan dan ada 2 jalan yang akan diambil, yaitu hal yang agak sedikit susah atau berbelit-belit dan yang satu lagi terlalu mudah. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa
ambillah jalan yang lebih mudah tersebut karena tidak mempersulit orang lain. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu memahami teks keagamaan secara komprehensif. Nah, di sini yang dimaksud adalah kita harus lebih memahami Al-Quran dan hadis dan lebih memahaminya tanpa tahu isinya secara sepotong-sepotong, maksudnya lebih mendalami ilmu Al-Quran dan juga hadis. Di sini banyak hal yang salah tanggap jika kita memahaminya secara sepotong-sepotong. Salah satunya contohnya yaitu jihad. Nah, banyak orang yang berpikir jihad itu hanya berperang, padahal tidak. Jihad itu bisa dikatakan sebagai melawan hawa nafsu dan juga setan yang ada pada diri kita, melawan nafsu yang sangat kuat terhadap diri kita, itu juga jihad gitu. Jadi banyak orang yang salah berpikir bahwa jihad itu hanya berperang. Nah, disinilah maksudnya memahami Al-Quran dan hadis secara sepotong-sepotong. Dan juga jika kita memahami Al-Quran dan hadis, biasanya kita lebih memaknai hidup. Seperti itu. Yang terakhir yaitu terbuka dan mengedepankan dialog dan toleran. Di sini sangat terjelas bahwa Allah menginginkan kita untuk lebih terbuka terhadap orang lain dan juga lebih toleransi terhadap orang lain. Allah juga sudah memberi ilmu bahwa secara dalam pandangan Al-Quran manusia itu tidak dibedakan secara agama, ras dan juga warna kulit dan sebagainya sesuai dengan surah Al-Isra ayat 17. Hubungan manusia tidak dibatasi oleh agama, ras dan juga warna kulit, seperti itu ya. Nah, Nabi Muhammad saja menghormati orang yang beda agama, termasuk kita juga harus meniru beliau, tetapi tentu ada batas-batasannya. Nah, seperti dengan keterbukaan dengan sesama, yaitu mendorong seorang muslim untuk melakukan kerjasama dan mengatasi persoalan bersama. Apalagi dalam wasatiyah begitu manisnya untuk keterbukaan terhadap perbedaan agama, apalagi dengan sesama muslim. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.